Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rebellions ID. Jadi teman-teman banyak ya di channel ini yang berkomentar meminta saya agar merespon video-video yang mengkritik atau menghujat agama Islam, baik itu Al-Quran, hadis ataupun pribadi Nabi Muhammad SAW sebagai objek pembahasan dan kritiknya. Kebanyakan ya meminta saya agar merespon videonya David Wood dan Christian Prince. Buat yang belum tahu, kedua tokoh ini merupakan apologetik Kristen yang sering mengkritik agama Islam dan kritik mereka sering diupload di media sosial seperti YouTube khususnya. Video-video mereka juga banyak beredar di channel-channel YouTube Indonesia. Ada yang diberi subtitle, ada juga yang hanya mengambil materi lalu dibuatkan video khusus seperti itu. Sebenarnya hujatan atau kritik yang mereka buat itu bukanlah hal yang baru. Kebetulan saja di era modern ini dengan adanya YouTube membuat mereka lebih dikenal. Sebelum David Wood sebenarnya sudah ada tokoh lain yang terkenal seperti Nabil Qureshi. Namun qadarullah walhamdulillah Allah mencabut umurnya di usia muda. Sebelum itu juga ada Ali Sina yang merupakan nama samaran. Ia membuat sebuah website dengan nama Faith Freedom yang berisi artikel mengkritik Islam. Dan juga sebelum itu ada tokoh seperti Salman Rushdie yang menulis buku dengan judul The Satanic Verse. Kemudian pula sempat heboh buku seorang pastor Katolik yang bernama Robert Murray dengan judul Islamic Invasion yang sempat heboh di era tahun 2000-an. Kemudian di Indonesia buku ini dibantah oleh Irena Handono dalam bukunya menjawab The Islamic Invasion. Lebih lanjut, gagasan yang digunakan oleh David Wood dan Christian Prince untuk mengkritik Islam sebenarnya sudah ada berabad-abad yang lalu. Bahkan sudah muncul sejak abad ke-8 Masehi atau sekitar nyaris 100 tahun setelah kewafatan Rasulullah. Nah, kira-kira siapa saja tokohnya dan bagaimana sejarahnya dari dulu hingga sekarang? Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke inti pembahasan, pastikan terlebih dahulu kamu klik tombol subscribe dan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Namun kalau kamu tidak yakin video yang kamu tonton ini bermanfaat, kamu dapat menahan terlebih dahulu untuk menekan tombol lonceng dan tombol subscribe-nya hingga kamu menonton video ini hingga usai. Dan teman-teman, hujatan dan pandangan buruk terhadap Islam, khususnya kepada Nabi Muhammad dan juga kepada Al-Quran, sebenarnya sudah ada sejak abad ke-8 Masehi atau sekitar kurang lebih 100 tahun setelah kewafatan Rasulullah SAW. Bermula dari seorang imam gereja Katolik Syria, yakni yang bernama John Damascus atau Yohanna ad-Dimaski. Ia menulis tentang Islam dan Nabi Muhammad dengan sangat negatif dalam bukunya yang berjudul Peri Hereson atau De Heresobus pada bab ke-101 yang membahas mengenai ajaran-ajaran sesat. Pendapat John mengenai Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh John W. Voorhees yang berjudul John of Damascus on the Muslim Heresy. Berbeda dengan sekte sesat lain yang ditulisnya dalam buku itu, John menulis tentang Islam hingga beberapa lembar. Peri Hereson merupakan bagian kedua dari 3 bagian buku John yang berjudul PG Gnoseos. Dalam karyanya sangat terlihat ia menganggap bahwa Islam pada masa itu merupakan salah satu sekte dalam kekristenan yang sesat. Jadi ia menganggap bahwa Islam merupakan bagian dari agama Kristen. John tidak pernah menyebut orang-orang Islam sebagai Muslim, melainkan ia menyebutnya dengan istilah Ismailitai, yakni orang-orang keturunan Ismail, atau Agarinoi, yakni orang-orang keturunan Hajar. Nah, ia juga menghina Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan tak bermoral dan nabi palsu seperti itu. Begitu pula ia tidak segan-segan mengkritik Al-Quran. Selain itu, John dengan tidak memberikan contoh, langsung saja ia berkomentar bahwa surat Al-Baqarah banyak memuat cerita bodoh. Kritik John ini terhadap Al-Quran itu terlalu serampangan tanpa melihat konteks ayat baik pra atau sibak, pasca atau lihak, dan suasana atau siyak dari ayat tersebut ketika diturunkan seperti itu. Nah, dari isi Al-Quran, ia hanya mengenal surah ke-2 hingga ke-5 saja, dan tentang bagian itu pun belum lengkap pengetahuannya. Nah, dikarenakan tidak ilmiah dan cenderung subjektif, kritikan John ini lebih dianggap sebagai hujatan dan cemoohan terhadap agama Islam dan Al-Quran khususnya. Nah, pada abad yang sama pula, pemikiran John ini kemudian diikuti oleh Beda Venerabilis, ya, seorang rahib Benediktin terhormat di Inggris. Jadi, jika di timur itu ada John Damascus, maka di barat itu ada Beda Venerabilis. Ia menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang manusia padang pasir yang liar, tak bermoral, barbar, dan suka perang seperti itu. Pandangan Beda Venerabilis yang demikian itu dikarenakan pada masa itu pula perkembangan umat Islam itu begitu pesat di bawah kekhalifahan Umayyah hingga hampir menguasai seluruh Eropa. Dan pada masa ini pula umat Islam dipandang sebagai musuhnya umat Kristiani. Melihat kondisi yang semakin mendesak, pada abad ke-11, tepatnya tahun 190
45, Paus Urbanus II kemudian mengobarkan semangat orang-orang Eropa untuk merebut kembali Yerusalem. Nah, karena hal inilah perang salib pecah. Perang salib ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab kebencian terhadap agama Islam oleh umat Kristen pada masa itu hingga masa berikutnya. Para imam-imam gereja mulai melakukan aksi perang pemikiran. Jadi istilahnya ada yang menyerang Islam dari sisi senjata, ada pula yang menyerang Islam dari sisi pemikiran seperti itu. Oleh karena itu, 46 tahun setelah Paus Urbanus II mengobarkan semangat perang salib, kepala biara Cluny yang merupakan termasuk biara paling berpengaruh di Kristen Eropa pada zaman pertengahan barat tersebut bernama Petrus Venerabilis. Ia sangat bersemangat untuk mempelajari Islam dengan tujuan untuk menjatuhkan agama Islam. Nah, sekitar tahun 1141 hingga 1142, ia berkunjung ke Toledo, Spanyol. Di sana ia menghimpun, membiayai, dan menugaskan tim khusus untuk menerjemahkan karya-karya berseri yang akan dijadikan landasan bagi para misionaris untuk berinteraksi kepada kaum muslimin. Dialah misionaris Kristen pertama yang menyerang Islam dengan pemikiran, ya, bukan lagi dengan senjata. Singkat cerita nih teman-teman, maka Al-Quran diterjemahkanlah dalam bahasa Latin oleh tim penerjemah Petrus Venerabilis yang bernama Robert Ketton. Tujuannya sudah pasti tidak lain dan tidak bukan untuk mengkritik agama Islam. Oleh karenanya, Al-Quran terjemahan ini diberi nama Leg Mahomet Pseudoprophete, yang berarti hukum Muhammad sang nabi palsu. Ya, walaupun dengan tujuan yang jahat, setidaknya Al-Quran inilah Al-Quran yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Hingga akhirnya pada akhir abad ke-17 Masehi, tepatnya pada tahun 1698, seorang pendeta Italia yang mengkaji Al-Quran selama 40 tahun bernama Ludovico Marassi menerjemahkan Al-Quran sekali lagi ke dalam bahasa Latin dengan judul Al-Qurani Textus Universus, yang berarti teks Al-Quran yang universal. Dalam karyanya, Marassi menunjukkan berbagai kelemahan terjemahan dari Ketton tersebut. Thomas E. Burman dalam jurnalnya, ia mengkritik terjemahan Petrus dan Ketton ini karena banyak ditemukan kesalahan. Dalam halaman 709, ia mengungkapkan bahwa selain Marassi, tokoh lain yang mengkritik terjemahan ini seperti Hadrian Relan, kemudian George Sale, dan Juan de Segovia. Akibatnya, terjemahan Ketton yang digagas oleh Petrus Venerabilis ini sudah mulai tidak digunakan lagi sejak masa itu. Nah, selain menugaskan para sarjana Kristen untuk menerjemahkan teks-teks Arab, Petrus Venerabilis sendiri juga menulis karya khusus mengenai agama Islam. Karyanya mengenai Islam ada dua. Pertama, Summa Totius Haeresis Saracenorum, yang berarti semua bid'ah tertinggi orang-orang Islam, dan yang kedua Libers Contra Sectum Sive Haeresim Saracenorum, yang berarti buku menentang cara hidup atau bid'ah orang-orang Islam. Kedua buku inilah yang merupakan dua karya Petrus untuk menyerang Islam secara pemikiran pada masa itu. Nah, kemudian kita berlanjut pada abad ke-13. Ya, pada abad ini sudah banyak para biarawan dan para pendeta yang mulai mempelajari Islam. Di antaranya ada Ricoldo da Monte Croce, yakni seorang biarawan Dominikus. Ia bertempat tinggal di Baghdad dengan tujuan dapat mempelajari Islam dengan tepat, dan tentunya dengan tujuan untuk mengkritik agama Islam seperti itu. Nah, ia menulis beberapa karya mengenai Islam dalam bahasa Latin. Contohnya dalam karya Confutatio Al-Qurani, yang berarti bantahan terhadap Al-Quran, ia menulis bahwa menurut pandangannya Al-Quran itu merupakan kitab yang dikarang oleh setan. Kemudian banyak kesalahan, tidak sistematis, serta aneh. Tidak hanya hujatan terhadap Quran, ia juga menghujat Nabi Muhammad SAW dengan cemoohan-cemoohan negatif untuk menanamkan pandangan buruk terhadap Islam kepada penduduk Eropa pada masa itu. Nah, Maurice Bucaille dalam bukunya The Bible, The Quran and Science mengatakan tulisan-tulisan Ricoldo terhadap Al-Quran sama sekali tidak ilmiah dan cenderung sangat sinis. Walaupun begitu, selama di Baghdad, ia terkesima dengan akhlaknya umat Islam di sana. Ia menilai umat Islam yang ditemuinya sangat bermoral, kemudian sangat dermawan, ikhlas, sopan santun, rukun, dan kasih. Nah, teman-teman, tulisan Ricoldo ini kemudian mempengaruhi Martin Luther. Nah, siapa itu Martin Luther? Martin Luther merupakan tokoh yang dikenal sebagai bapaknya Kristen Protestan. Nah, jadi Kristen Protestan yang ada sekarang itu berasal dari Martin Luther ini. Nah, pada tanggal 21 Februari tahun 1542, Martin menerjemahkan karya Ricoldo yang berjudul Confutatio Al-Qurani tadi, yang ditulis dalam bahasa Latin, ke dalam bahasa Jerman yang berjudul Verlegung das Al-Quran Bruder Ricardi. Ya, sama seperti tokoh-tokoh sebelumnya, hujatan Luther kepada Al-Quran juga sangat sinis. Dalam pandangannya, setan adalah pengarang terakhir Al-Quran. Martin juga sangat membenci umat Islam serta pula kepausan Katolik. Sehingga dalam bukunya On War Against the Turk, ia mengatakan jika Paus adalah antikristus dan umat Islam adalah jelmaan setan. Dalam halaman lain mengatakan bahwa Allah adalah
setan, ya, subhanallah. Hingga abad ke-16 ini Al-Quran tidak boleh disebarkan kepada publik karena dianggap berbahaya, kecuali sudah disertakan dengan bantahan-bantahannya. Nah, peraturan ini sudah ada sejak Paus Clement ke-6 pada tahun 1309 Masehi atau pada abad ke-14. Nah, setidaknya dengan usaha Martin inilah Quran dapat disebarkan kepada publik di Eropa. Karena ketika itu ia bekerja sama dengan Bibliander untuk mencetak Al-Quran dan disebarkan kepada publik. Nah, pada masa ini pula Kristen di Eropa terpecah menjadi dua. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, seperti itu. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa pada abad sebelum 16 Masehi ini, ya, pada abad pertengahan, Alkitab Bible dianggap kitab yang tidak dapat dikritik. Hingga akhirnya pada abad ke-17 dimulailah era mengkritik Bible. Nah, menariknya teman-teman, setelah Al-Quran dikritik habis-habisan dengan sinis oleh pihak gereja, orang yang pertama kali memulai mengkritik Bible bukanlah dari kalangan umat muslim, melainkan seorang pendeta Perancis sendiri yang bernama Richard Simon dan dikenal sebagai bapaknya kritik Bible. Contoh pengkritik Bible di era modern ini seperti Bart de Ehrman dan menulis beberapa buku seperti buku Misquoting Jesus yang membahas mengenai kesalahan dalam penyalinan kitab Bible dan beberapa buku lainnya. Nah, mengenai kritik Bible ini mungkin kapan-kapan akan kita bahas di episode berikutnya, ya, insya Allah. Nah, setelah munculnya era kritik Bible, selanjutnya pada abad ke-19 hingga era kedepannya, itu nuansa kritik terhadap agama Islam, terhadap Nabi Muhammad, dan juga kepada Al-Quran khususnya oleh orang-orang Eropa itu sudah mulai berbeda. Ya, sudah mulai berbeda nuansanya. Pada era sebelumnya, tepatnya pada abad pertengahan, agama Islam itu dianggap sebagai salah satu sekte dalam agama Kristen. Nah, di era berikutnya, mereka sudah menganggap jika Islam adalah agama yang independen, agama yang berdiri sendiri. Bahkan Nabi Muhammad yang sebelumnya dianggap sebagai orang yang sesat, tidak bermoral, barbar, keji, dan hal-hal negatif lain seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Sebenarnya ada banyak tokoh yang mengkritik Nabi Muhammad SAW secara tendensius, ya, secara sinis. Biasanya teman-teman, kritik atas agama Islam pada abad-abad sebelum ini itu tidak bersifat ilmiah dan cenderung hujatan tanpa kajian akademis yang dalam. Hingga akhirnya setelah kitab tarikh maupun kitab sirah nabawiyah, yakni tentang biografi Rasulullah, itu diterjemahkan dalam bahasa-bahasa Eropa. Nah, para sejarawan kemudian mulai memandang Nabi Muhammad secara lebih jujur. Hal ini diakui oleh seorang sejarawan yang meneliti abad pertengahan terkemuka di Inggris yang bernama Richard William Thornton, bahwa kehidupan Nabi Muhammad yang ditulis oleh cendekiawan barat pada abad pertengahan itu banyak mengandung hal-hal yang tidak sesuai kenyataan, banyak hal-hal yang dilebihkan seperti itu. Artinya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan realita yang dibuat-buat untuk tujuan menjatuhkan pribadi Nabi Muhammad SAW. Contoh tokoh sarjana barat yang memuji Nabi Muhammad SAW pada abad ke-19 ini adalah seperti Thomas Carlyle, yakni seorang sejarawan dan filosof Inggris. Ia bahkan memasukkan Nabi Muhammad SAW dalam pahlawan sebagai nabi dalam bukunya Heroes and Heroes Worship, yang sekaligus membantah tuduhan dan hujatan Hugo Grotius. Dan selain itu ada banyak tokoh-tokoh sarjana barat lain yang memuji Nabi Muhammad SAW. Untuk hal ini insya Allah akan kita buat videonya di episode berikutnya. Oleh karenanya sejak saat itu nuansa kritik terhadap Nabi Muhammad SAW sudah mulai berbeda. Mereka mulai menganggap Nabi Muhammad SAW bukan lagi orang yang gila, aneh, barbar seperti yang dituduh oleh pihak gereja sebelumnya. Mereka mulai melihat Nabi Muhammad SAW sebagai seorang revolusionis yang cerdas. Karena pandangan terhadap Nabi Muhammad SAW sudah berbeda, begitu pula juga berefek kepada kritik terhadap Al-Quran nantinya. Jika di era sebelumnya para pengkritik menganggap Al-Quran itu merupakan karya yang diilhami oleh setan, nah di era berikutnya Al-Quran sudah difahami dan dipandang secara jujur sebagai sebuah tulisan yang memiliki pengaruh yang kuat dalam umat Islam. Jika di era sebelumnya usaha menerjemahkan Al-Quran bertujuan untuk merendahkan agama Islam, untuk melecehkan Rasulullah, dan untuk menghujat isi dalam Al-Quran, maka di era berikutnya penerjemah Al-Quran sudah dilakukan secara jujur dan merujuk langsung ke mushaf Al-Quran berbahasa Arab sendiri. Ya, bukan lagi berasal dari terjemahan-terjemahan awal yang berbahasa Latin yang banyak memiliki kesalahan. Di era berikutnya juga kritik terhadap Al-Quran dilakukan untuk tujuan penelitian akademis di universitas-universitas. Jika sebelumnya pengkritik Islam dilakukan oleh para apologet Kristen, oleh para pendeta dan teolog agama Kristen, maka di era berikutnya para pengkritik disebut dengan sebutan orientalis, yaitu dikarenakan kritik ini dilakukan oleh para mahasiswa dan dengan metode yang ilmiah, tidak lagi didasari kepada kebencian semata. Nah,
Tantangan sebenarnya yang harus kita hadapi adalah kritikan yang muncul pada abad ke-19 ke atas ini, yang insya Allah videonya akan kita buat di episode berikutnya. Karena kalau kritik di era sebelumnya terlihat jelas hanya sebatas cemoohan, maka di era berikutnya kritik terhadap Islam itu cukup serius, akademis dan ilmiah seperti itu. Sehingga karya-karya mereka lah yang sering digunakan oleh para apologet, teolog dan misionaris Kristen serta pengkritik Islam seperti J. Smith, David Wood, Christian Prince dan kawan-kawannya untuk menghujat agama Islam. Oleh karenanya di video berikutnya insya Allah kita akan melihat karya-karya dan tokoh siapa saja yang digunakan oleh para pengkritik Islam seperti David Wood dan Christian Prince serta siapa-siapa saja yang akan membantahnya. Oleh karenanya jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan updatean video episode berikutnya sambungan dari video ini untuk part 2-nya ya. Nah, dari video ini kita dapat simpulkan bahwa kritik kepada Islam pada abad pertengahan cenderung bersifat hujatan dan cemoohan yang dilakukan oleh pihak gereja, dilatar belakangi dengan faktor pergolakan politik umat Islam yang semakin menguasai Eropa pada masa itu. Hal ini terlihat saat Paus Urbanus II mendeklarasikan perang salib kepada penduduk Eropa. Dari hal inilah terjadi permusuhan antara umat Islam dengan umat Kristen dengan senjata, serta saat itulah orang-orang Eropa mulai memusuhi umat Islam. Faktor lain adalah untuk mempertahankan penduduk Eropa agar tidak beralih kepada Islam. Maka diperlukan propaganda mempengaruhi dan menanamkan pandangan buruk terhadap agama Islam di Eropa dari berbagai karya tulis yang ditulis oleh instansi gereja pada masa itu. Dari hal inilah kemudian terjadi yang disebut dengan perang pemikiran. Oleh karenanya sempurna sudah kebencian orang Eropa terhadap umat Islam. Pertama, mereka membenci kita karena faktor politik dan perang salib yang dideklarasikan Paus Urbanus II. Kedua, mereka membenci kita karena propaganda kebencian yang disebarkan oleh pihak gereja sebagai upaya apologetik dan misi penginjilan. Nah, kira-kira kesimpulan apa lagi yang dapat kamu petik dari video ini serta bagaimana kamu memandang fenomena kritik terhadap Islam pada masa abad pertengahan ini? Tulis di kolom komentar. Nah, kalau kamu menyukai video ini jangan lupa untuk klik tombol like, dan apabila video ini perlu diketahui oleh orang lain, silahkan di-share sebanyak mungkin. Mohon maaf bila ada kesilapan. Sampai jumpa di episode berikutnya di part kedua. Jadi jangan lupa untuk selalu up to date, update terus channel Rebellions ID. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.